Cek-cek. Selamat malam teman-teman. Bisa diaktifin dulu untuk kamera dan suaranya biar kita saling bersapa dulu nih. Tadi ada Pak Medi juga ya sudah join. Ada Kak Anita, Kak Indra, Kak Randy, Kak River. Diputar musik biar tidak sepi. Iya Pak. Nanti kan setelah ini kita ada materi juga. Terus Kak Rusmiati, Kak Setianingsih, Kak Seni, pokoknya teman-teman lain yang sudah ikut berpartisipasi di Zoom meeting malam ini, karena kan kemarin itu banyak banget yang minta request untuk Zoom meeting atau untuk diskusi lah ya, itu malam hari. Nah, kebetulan malam minggu juga teman-teman pasti ada banyak waktu longgar di malam minggu, walaupun menyita waktu bersama keluarga ya sekitar 1 jaman lah, tapi kita mencoba merealisasikan waktu yang teman-teman minta. Semoga nanti bisa lebih maksimal juga, karena yang absen tuh sebenarnya sekitar 50 orang nih, tapi yang baru datang itu sekitar 17 orang yang baru berpartisipasi, itu belum sama admin dan juga yang lain. Semoga nanti bisa segera menyusul, karena ini materinya cukup bagus untuk teman-teman yang masih pemula. Oh ya, sebelumnya suara saya terdengar jelas nggak teman-teman? Ya, terdengar. Jelas. Ya, soalnya saya di pelosok Ibu Bapak, tapi alhamdulillah pakai WiFi. Nah, ini sudah ada 19, sudah mulai pada bergabung ya, sudah mulai pada bersantai, alhamdulillah. Ini dari mana aja nih? Banyak yang dari Purbalingga atau dari luar Purbalingga Jawa Tengah? Ada yang dari luar Jawa Tengah? Atau masih dari seputaran Jawa Tengah aja nih? Ya, seputar Jawa Tengah. Saya dari Majenang. Oh, dari Majenang. Berarti tahu dari Facebook ya, Pak? Iya, betul. Ya, alhamdulillah. Nah, sebenarnya untuk Erdigo sendiri ini teman-teman yang sudah lama join atau yang masih baru join, sebenarnya Erdigo ini masih sangat awal dan masih berkembang sampai ke depannya, karena kan mungkin beberapa teman yang udah pernah mengikuti program-program affiliate atau program dropship atau program reseller pasti kan juga udah memahami lah ya untuk SOP, rules, dan tata cara order. Tapi teman-teman yang masih pemula nih pasti masih bingung nih, affiliate itu sebenarnya apa, terus cara kerjanya gimana, dan lain-lain. Nah, mungkin dari Ambar sendiri nih mau kasih gambaran dulu untuk teman-teman yang masih bingung dan juga mau menguatkan buat teman-teman yang bergabung di Erdigo ini cuma asal-asalan bergabung tapi belum tahu nih alasan kuat kenapa teman-teman harus bergabung di Erdigo sendiri. Untuk Erdigo sendiri kan judulnya affiliate ya teman-teman, di mana teman-teman sendiri itu nggak mengeluarkan modal sama sekali dan juga untuk effortnya itu sebetulnya nggak sebesar teman-teman menjadi dropship atau menjadi reseller, karena affiliate ini kan kalau dari yang teman-teman ketahui mungkin ya secara umumnya tuh affiliate cuma sebar link, cuma sebar-sebar konten dari si produsen, terus nanti kalau ada kan customer dari link tersebut teman-teman dapat komisi. Karena memang affiliate itu kan banyak banget nih jenis-jenisnya. Kalau dari banyaknya teman-teman yang bergabung tuh mereka pasti pahamnya mana linknya Kak, mana link produknya Kak, dan lain-lain. Nah, kalau di Edigo sendiri ini kenapa kita sebut affiliate? Karena memang nggak ada modal sama sekali teman-teman, nggak ada modal sama sekali, dan sistemnya itu sederhana banget. Jadi teman-teman itu cukup mempromosikan produk-produk yang ada di Edigo, baik melalui sosial media, WhatsApp, dan lain-lain. Nanti apabila ada yang mau melakukan pemesanan, bisa menghubungi CS, atau nanti ke depannya teman-teman bisa cek sendiri, terus langsung diantar ke customer. Setelah itu teman-teman dapat komisi. Jadi berbeda dengan yang namanya dropship atau reseller. Kalau dropship dan reseller itu kan teman-teman harus mengeluarkan uang sejumlah
barang yang dibeli sama customer. Kalau ini tuh enggak, jadi yang menanggung semua biaya, menanggung promo ongkir, menanggung produk itu si customer itu sendiri, sementara teman-teman di rumah sambil anak, sambil bekerja, teman-teman nanti dapat komisi dari transaksi yang teman-teman buat kayak gitu. Ya mungkin dari awalnya kayak gini dulu ya teman-teman, takut nanti terlalu malam waktunya. Alhamdulillah yang join sudah mulai banyak, sekitar 23 orang. Nah, tema kita malam hari ini itu bagaimana sih cara melakukan promosi di marketplace Facebook. Karena kemarin kan banyak banget nih teman-teman yang mau belajar selain dari, kalau misal di WhatsApp dan posting Facebook kan udah banyak yang tahu ya, tinggal posting, tinggal share. Nah, terus untuk di marketplace Facebook sendiri kan masih banyak yang belum tahu. Nah, di sini kita usahakan untuk hadirkan narasumber kita ya, narasumber. Itu nanti ada Mas Ilham. Untuk background Mas Ilham sendiri itu sebagai advertising profesional di Erdigma maupun di Erdigo sendiri, Mas Ilham itu sudah berpengalaman beberapa tahun menjadi advertising. Advertising tuh kalau Ibu Bapak tahu tuh sebagai pemasaran, tapi di bidang online kayak gitu. Yang iklan-iklan baik itu berbayar ataupun nggak berbayar tapi di online. Nanti untuk selengkapnya bisa kita simak. Mas Ilham sudah ready? Nah, di sini ada Mas Ilham yang sudah nyiapin materi dan sudah sangat effort untuk menyiapkan materi supaya teman-teman bisa menyimak dan bisa mendapatkan ilmu semaksimal mungkin dan bisa membantu penjualan teman-teman di Erdigo sendiri. Mungkin bisa dimulai aja nih Mas Ilham supaya nggak terlalu malam. Silahkan untuk waktunya saya serahkan ke Mas Ilham untuk share materi. Baik, terima kasih Mbak Ambar atas waktunya. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. Saya di sini sebagai advertiser yang ada di Erdigma. Nah, di sini kemarin ada yang bertanyakan soal bagaimana sih cara jualan di marketplace. Beberapa ada yang udah tahu mungkin, beberapa juga ada yang tanya, saya masih bingung gitu. Nah, makanya di sini mungkin saya akan dari awal dasarnya dulu aja ya. Jadi pondasi apa aja yang harus ada sebelum kita memulai jualan di marketplace, terutama marketplace Facebook ya. Kenapa sih kita harus jualan di marketplace Facebook? Nah, ini menjadi salah satu hal yang penting tentunya ya teman-teman. Menurut penelitian pada bulan Juli tahun 2022, potensi market atau orang yang ada di Facebook, terutama di Indonesia, itu berjumlah sekitar 202 juta orang. Nah, dari 202 juta orang itu tentunya menjadi market potensial bagi kita semua untuk menjual produk-produk kita. Nah, apalagi Facebook ini hampir semua orang punya gitu. Makanya di sini jadi salah satu market yang potensial bagi teman-teman buat memasarkan produk-produk dari Erdigo itu sendiri. Nah, di Erdigma juga kita juga masih ada yang di Facebook juga teman-teman. Jadi Facebook itu emang ladang hijau ya, tentunya menjadi blue ocean bagi kita semua. Kalau kita mampu, kita mau menjalankan, sebenarnya banyak peluang di Facebook. Salah satunya marketplace Facebook ini. Oke. Sorry. Nah, dari adanya market tersebut, nah di sini menjadi ladang teman nih buat mulai jualan di marketplace Facebook. Tentunya di sini ada yang udah mulai jualan di marketplace sebelumnya? Belum. Ada yang belum ya? Ya. Sudah. Sudah. Belum. Sudah ada yang closing? Bapak? Belum. Erdigo. Bagian pertama ya. Gimana sih tips sebelum kita menjual di market Facebook? Nah, nanti ada beberapa hal
yang tentunya teman-teman harus bisa pahami ya. Yang pertama, nah, saya mulai dari posting secara rutin. Nah, setahu saya di Adigo, teman-teman kan mendapatkan 2 konten tiap hari ya, baik itu konten video, konten gambar. Nah, itu teman-teman bisa memanfaatkan konten yang ada yang di-share oleh teman-teman atau dari Adigo untuk jualan di marketplace ini. Nah, untuk posting, saya sarankan teman-teman itu memberi jadwal. Contoh nih, teman-teman mau posting 5 konten dalam sehari. Nah, itu dibatasi waktunya sekitar minimal 5 menit atau 10 menit. Hal ini bertujuan agar nantinya teman-teman nggak dianggap spam. Nah, atau istilahnya kalau spam itu apa ya, kayak tindakan yang melebihi kewajaran lah, kayak gitu. Karena Facebook juga mempunyai sistem yang agak rumit, teman-teman. Nah, selain itu, jika teman-teman udah mulai jualan nih, udah posting, teman-teman juga bisa mengganti foto dari postingan tersebut. Jadi setiap 3 kali sehari itu diganti fotonya nggak apa-apa. Jadi biasanya untuk di marketplace Facebook itu setiap 7 hari nanti postingan teman-teman akan turun nih trafiknya. Mungkin di hari ketiga, keempat itu ada 5 orang atau 6 orang yang masuk. Tiba-tiba nanti ke-7 mulai turun. Nah, itu mulai teman-teman harus mulai mengupdate lagi nih buat kontennya, karena adanya konten tersebut itu kalau terus diubah baik foto, baik deskripsi atau caption, itu Facebook menganggap bahwasanya ini jualannya masih aktif nih, nah, ini jualannya masih bagus nih, atau jualannya masih potensi nih lah, kayak gitu. Nah, maka dari itu nanti setiap 3 hari bisa diganti fotonya, 7 hari bisa diganti baik itu caption atau gambar, kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini, nah, posting konten yang berbeda. Ini mungkin jadi nanti kendala di teman-teman ya. Facebook itu mempunyai sistem, jadi jika kita mengupload gambar yang sama, itu terkadang terkena namanya duplikat konten. Jadi aturan Facebook itu tidak membolehkan gambar yang sama ada dalam satu jejaring, nah gitu, atau di dalam marketplace. Nah, sebenarnya nanti ini bisa disiasati oleh teman-teman. Kalau punya Canva bisa ditambahi, baik itu dikasih mungkin nanti ada tambahan, mungkin dikasih nomor atau apa, itu bisa jadi solusi sebenarnya. Karena nanti saya tunjukin sih bagaimana kalau kita posting dengan judul yang sama, dengan gambar yang sama, itu sistem langsung akan mendeteksi bahwasanya ini gambar yang sama dan itu diduplikat kontennya, kayak gitu. Nah, jadi nanti mungkin akan kedepannya akan di-share nih, bagaimana teman-teman dikasih vitamin yang kosongan, artinya vitamin yang nggak ada backgroundnya, putih. Jadi mungkin teman-teman yang mau ngedit nih, pengen ngedit sendiri, nanti bisa dari Adigo mungkin dijembatani. Oke, yang selanjutnya, nah, kalau kita kan di Adigo ada 10 produk nih ya. Ini satu produk vitamin. Nah, teman-teman bisa membuat lebih dari satu postingan untuk produk yang sama, asalkan judulnya itu harus berbeda. Contoh nih, pertama, vitamin madu anak. Nah, contohnya. Yang kedua, vitamin madu anak sehat. Ketiga, anak bebas cacingan dengan vitamin. Nah, keempat, madu anak sehat bebas cacingan. Artinya, teman-teman tetap bisa melakukan posting yang berulang, tapi dengan judul yang berbeda dan foto yang berbeda. Untuk caption sendiri itu bisa duplikat nggak apa-apa. Caption itu meskipun sama-sama nggak apa-apa. Jadi tidak ada pengaruh untuk di marketplace-nya ya. Nah, saran dari aku juga untuk postingan itu jangan terlalu panjang, teman-teman. Teman-teman langsung menyebutkan aja apa, Freshmark atau vitamin. Komposisinya apa aja nanti bisa lihat di Marketing Kit kalau nggak salah ya, di Marketing Kit dijelasin manfaat, terus komposisi, itu aja nggak apa-apa. Terus sama
beli sekarang bisa via inbox atau WA gitu. Nanti ada penjelasan lain. Soalnya sepengalaman aku, orang yang bermain Facebook itu rata-rata sekarang udah di umur ya sekitar 25 atau 20 ke atas lah. Makanya itu terus kecenderungan orang Indonesia itu malas membaca. Jadi kalau deskripsi panjang banget itu kadang-kadang malas ya. Makanya lebih baik kalau di marketplace itu simpel aja. Jadi judulnya atau dari namanya, nama produk, manfaat dan komposisi itu nggak apa-apa. Serta anjuran atau CTA, call to action. Udah. Setelah judul, caption nggak apa-apa ya sama ya. Meskipun judulnya beda, caption sama nggak apa-apa. Itu nggak jadi pengaruh. Yang selanjutnya, nah ini gunakan lokasi yang terdekat. Nah, sebenarnya nanti di marketplace kan ada pilihan lokasi nih. Teman-teman itu sebenarnya bisa target se-Indonesia. Nah, cuma di awal bisa membranding diri sih. Kan, nih saya di Purbalingga, di Kalimantan. Saya ingin target orang Kalimantan. Jadi kalau ada orang Kalimantan, pesan tahu saya. Gitu. Teman juga bisa membranding diri nih. Aku pengen terkenal lah, saya pengen terkenal, saya jual produk ini gitu. Teman-teman bisa menggunakan itu. Nah, kalau teman-teman mau yang lebih luas, aku saranin nanti pakai Google Trend. Jadi teman-teman bisa melihat nih dari mana contoh nih produk obat buat anak. Nah, nanti di Google Trend itu teman-teman bisa melihat potensi pasar atau potensi yang mana sih yang paling banyak. Nah, nanti aku jelasin sih. Aku kasih contohnya bagaimana sih cari pasar yang potensi buat teman-teman. Nah, jadi lokasi ini selain teman-teman bisa membranding teman-teman, bahwa teman-teman jualan, oh aku lo jualan produk vitamin buat anak. Nah, itu juga teman-teman bisa mendapatkan database dari sekitar teman-teman. Dari lokal teman-teman ada punya gambar, oh bapak ini, ibu ini butuh madu ini. Ya. Jadi kalau mereka butuh, tinggal calling aja, udah tahu teman-teman, oh mas ini jualan ini, tinggal beli aja. Itu maksudnya dari gunakan lokasi terdekat dari teman-teman. Nah, selanjutnya, nanti ketika kita posting di marketplace itu akan ada pilihan menu centang. Pertama marketplace, nanti di bawahnya itu ada pilihan grup 1, grup 2, grup 3. Nah, saran dari aku untuk di awal mending teman-teman langsung fokus di marketplace-nya aja. Tujuannya agar teman-teman bisa mengarahkan kepada jualannya, agar ini trafficnya bisa langsung naik loh. Karena gini, karena kadang ada grup itu contoh grup apa ya, grup jual beli itu tidak menyarankan dari produk luar. Kadang itu ada grup yang membolehkan kita jualan, ada yang enggak. Nah, maka dari itu teman-teman buat share ke grup nanti aja setelah benar-benar ini terupload atau terautomasi gitu istilahnya. Nah, yang selanjutnya setelah fokus marketplace ini gunakan variasi kategori. Nah, ketika kita mengupload suatu produk, nanti kan kita akan memilih satu kategori nih. Biasanya untuk kategori kesehatan itu dibatasi pada, aku tadi ngecek cuma obat rambut apa ya. Nah, teman-teman itu bisa pilih lain-lain. Tapi kan kalau cuma pilih lain-lain nanti kan sempit nih. Nah, teman-teman bisa pilih kategori loh, peralatan rumah tangga atau kebersihan atau taman gitu. Tujuannya apa? Kita bisa memperoleh market dari beberapa kategori tersebut. Nah, contoh memilih beberapa kategori ini agar postingan teman-teman nggak cuma di lingkup satu kategori, tetapi bisa ke banyak kategori. Nah, nanti kan ada kategori seperti peralatan rumah tangga, ada peralatan dapur atau kesehatan atau perawatan hewan. Nah, di situ teman-teman bisa pilih aja nggak apa-apa, tembak semua aja nggak apa-apa. Jadi dari semua itu teman-teman bisa mendapatkan potensi market. Nah, siapa tahu orang yang lihat peralatan dapur butuh ini, yaitu nggak apa-apa, kita asumsikan seperti itu, karena kita di ADV atau di advertising itu nembaknya nggak selalu mulut tentang kesehatan. Jadi kita kadang keluar dari zona tentang kesehatan atau hal-hal lain tentang itu.
Karena potensi pasar itu luas ya teman-teman. Jadi kalau kita cuma berkutat pada kesehatan, nanti orang yang mempunyai kategori yang sama atau minat sama, mungkin orang yang butuh tapi dia nggak tahu tentang produk kita. Makanya kadang kita harus melebarkan pasar dari yang produk-produk kita kayak gitu. Selanjutnya, nah ini call to action. Di setiap postingan teman-teman, nanti di akhir itu harus ada kata-kata yang menunjukkan mereka harus beli di mana, ke siapa. Contohnya gini, silakan Kak, untuk pembelian lebih lanjut silakan inbox atau hubungi WA kami ya Kak, wa.me gitu nggak apa-apa. Tujuannya kalau mereka mau beli itu bisa langsung inbox teman-teman atau WA teman-teman. Nah, tapi di marketplace itu ada kebijakan juga. Kadang kalau kita nunjukin nomor itu di hidden sama Facebook. Nah, Kak, teman-teman juga kalau emang kayak gitu langsung aja untuk pembelian bisa langsung via inbox ya Kak. Nah, nanti di inbox teman-teman itu bisa tanya alamatnya, bisa tanya namanya. Nah, yang paling penting itu tanya WA-nya. Jadi kalau ada audien atau customer ingin benar-benar membeli, teman-teman langsung minta aja nomor WA-nya gitu. Baik Ibu, baik Bapak, boleh saya minta nomor WhatsApp-nya untuk lebih lanjut. Nah gitu. Jadi selain teman-teman nanti bisa lebih akrab, teman-teman juga punya database dari tiap customer yang mau beli di teman-teman kayak gitu. Jadi setelah di inbox nih, ada contoh Pak A tiba-tiba ngeklik produk kita, tanya apakah ini ready gitu kan. Kadang seperti itu. Terus teman-teman jawab ready Kak. Nah, setelah itu tanya lagi kira-kira berapa harganya gitu. Terus teman-teman gini-gini. Akhirnya mau beli. Nah, teman-teman langsung aja minta, oh iya Kak, boleh minta nomor WhatsApp-nya untuk lebih jelasnya gitu. Nah, hal ini kenapa? Karena kan di Edigo kan memakai SIM COD ya teman-teman. Kalau kita jualan di locality atau di sekitar kita, mungkin kita masih paham nih orangnya atau ya masih mudah lah mencari. Tapi kalau teman-teman udah mulai jualan di luar daerah, contoh di Jakarta atau di Jawa Timur atau di luar Jawa mungkin di Sumatera, adanya WhatsApp itu tersebut sangat penting teman-teman. Karena sepengalaman aku, kalau kita cuma mau beli, setelah dia ngirim WhatsApp terus di inbox, setelah dikirim barangnya nggak diterima sama dia, kadang kayak gitu. Jadi adanya WhatsApp pertama buat database teman-teman, kedua nanti bisa buat follow up lagi, atau kalau mereka mau repeat order tinggal bilang aja Kak, mau beli lagi nggak, di seling sekitar 10 atau 20 hari kayak gitu. Nah, selain itu juga memastikan bahwasanya alamat yang didapat dari teman-teman itu benar-benar emang mau beli gitu. Karena kalau COD itu kelemahannya biasanya kalau nggak mau diterima, kalau nggak mau diterima itu nanti untuk sekarang kayaknya kebijakan Edigo masih belum ada konsekuensi ya kalau ada refund atau barang tidak diterima. Tapi mungkin kedepannya kalau sampai banyak kadang mungkin ada konsekuensi juga. Nah, untuk mengantisipasi itu teman-teman mending harus minta nomornya, jadi memastikan bahwasanya customer teman-teman mau benar-benar membeli dari produk teman-teman kayak gitu. Selanjutnya, ini udah mau selesai aja. Cepat dalam respon. Ini salah satu bagian penting ketika kita jualan di online ya teman-teman. Jadi kita membayangkan diri kita sebagai customer ya. Kita sebagai customer kan tentunya pengen dilayani cepat, tahu cepat, pokoknya sekarang langsung aja itu. Jadi pengennya itu serba cepat, apalagi di zaman sekarang. Atau maunya, kita klik iklan langsung ada yang jawab. Kalau kita suka langsung beli kayak gitu kan maunya. Nah, kecepatan dalam respon ini tentunya menjadi bagian penting yang harus teman-teman miliki ya. Nah, jadi nanti kalau teman-teman berjualan di marketplace, kalau di Facebook yang utama biasanya yang Facebook wallet ya. Kalau wallet kan udah terhubung dengan inbox nih, ada inboxnya langsung menunya. Tapi kalau yang Facebook yang biasa itu kadang ada aplikasi Messenger. Nah, itu harus diaktifin. Jadi kalau ada yang beli atau yang mau minat dengan produk teman-teman bisa langsung inbox. Nah, dan teman-teman bisa tahu bahwasanya ada inbox yang masuk.
Karena ada perbedaan ya. Kalau kita pakai aplikasi yang besar atau Facebook yang sekitar 50 MB itu atau yang utama itu kan messengernya pisah nih. Nah, kalau itu nggak diaktifin, teman-teman nggak bisa lihat atau nggak download APK-nya, kita nggak bisa balas dari chat teman-teman atau chat customer kita. Kalau kita pakai Lite, Facebook Lite itu lebih simpel karena dia langsung satu wadah di dalam Facebook. Oke. Selanjutnya, nah ini istiqomah. Jadi tetap kuncinya istiqomah teman-teman. Mungkin nanti kendalanya mungkin tadi ada yang kadang-kadang ditolak, ada yang kadang-kadang gambarnya sama gitu. Nah, teman-teman kalau yang mungkin belum punya basic buat desain seperti Mas Arya kan saya kreatif banget nih, sering buat desain, sering buat itu kan. Nah, itu teman-teman bisa memanfaatkan Canva sebenarnya. Canva itu memiliki resource yang banyak. Nah, resource itu sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang ingin membuat desain secara mudah sebenarnya. Oke. Nah, dari hal tersebut, intinya teman-teman di dalam semua itu sebenarnya tujuannya adalah untuk membangun branding teman-teman. Jadi adanya pemilihan locality, adanya cepat dalam merespon itu sebenarnya untuk membranding teman-teman. Kan tujuan teman-teman adalah membangun database sebanyak-banyaknya. Nah, contohnya teman-teman udah jualan produk Etawalin 1 box di minggu pertama bulan November. Nah, teman-teman harus tahu nih, produk Etawalin bisa buat berapa hari ya? 10 hari. Berarti nanti di hari ke-15 atau di hari ke-16 teman-teman bisa follow up lagi nih ke customer teman-teman. Ibu gimana mau beli lagi produk teman-teman? Produk Etawalin gitu. Nah, hal-hal seperti itu kalau teman-teman nggak punya database-nya kan sulit. Nah, makanya adanya WhatsApp, adanya data yang lengkap itu memudahkan teman-teman untuk melakukan follow up. Jadi semakin banyak database teman-teman, maka penjualan teman-teman akan meningkat setiap harinya. Oke, selanjutnya aku akan sedikit. Nah, ini mungkin kalau yang sudah tahu apa ya, kita belajar lagi ya. Aku mau nunjukin gimana biasanya teman anak ADV kalau nge-share konten sih sebenarnya. Cuma ini karena ini di marketplace makanya nanti akan aku sesuaiin aja. Sebentar, stop share. Kita ganti. Sebentar. Kita ke Facebook. Nah, share screen. Nah, tadi aku udah nyoba nih. Aku beberapa kali nyoba. Aku nyoba buat posting yang sama, dengan judul yang sama, dengan gambar yang sama. Nanti kayak gini teman-teman. Jadi kalau teman-teman melakukan posting nih dalam waktu yang sama dan judul yang sama, maka akan muncul seperti ini. Sepertinya Anda membuat tawaran duplikat. Nah, kayak gini. Ini nah, dari Facebook kalau kita mau berjual maka harus memperoleh info dari itu. Nah, makanya meskipun teman-teman menjual produk yang sama, maka yang harus diberikan adalah judulnya. Untuk gambarnya bedakan, untuk captionnya disamain nggak apa-apa, tetap nggak apa-apa. Nah, aku mau nyontohin satu postingan buat teman-teman. Mungkin yang kalau yang sudah tahu gampang. Kalau mungkin ada ibu-ibu, ada Mas saya bingung mau gimana sih cara jual di marketplace-nya. Itu kita juga bisa sharing ya di sini ya. Oke. Aku mau berapa ya? Contoh produk, bentar. Produk, sebentar.
Posting satu produk. Bayat aku ya teman-teman. Oke. Nah, produk nih. Oke. Nah, ini kita mau posting produk kita apa ya? Sebenarnya fitur COD yang ada di Adobe itu salah satu fitur yang paling ampuh untuk kita narik customer dari marketplace. Kalau teman-teman jeli, biasanya kita bisa mendapatkan kayak gini contohnya. Bisa COD di depan sebelum judul. Nah, artinya dari hal tersebut kan customer sudah tahu nih bahwasanya produk kita bisa memakai fitur COD. Nah, karena COD itu salah satu fitur yang paling banyak dan diminati oleh para buyer di Facebook. Nah, itu bisa COD. Susu murni. Susu kambing murni untuk mengatasi asma, bronkitis, dan batuk. Enggak apa-apa. Nah, harganya kan harga saya tahu aku 18.000 ya. Nah, di sini kategori kan di Facebook itu banyak kategori teman-teman. Biasanya kalau kita milih kesehatan itu yang muncul kayak gini. Bisa sih, cuma nggak make sense dengan apa yang kita jual. Jadi teman-teman bisa milih lain-lain kayak gini, atau teman-teman mau lanjut ke yang lain. Saya mau mungkin peralatan rumah tangga aja untuk target ibu-ibu gitu. Kondisi baru karena putih karena susu kuning. Nah, teman-teman di sini coba teman kayak gini aja. Susu Etawaku Platinum murni 100% gitu apa? Karena murni 100%. Nah, di sini bisa langsung manfaat nggak apa? Manfaat 1 mengatasi asma. 2 mengatasi bronkitis. 3 mengatasi batuk. 4 mengatasi kadang nyeri sendi. Manfaat lain. Nah, di bawahnya langsung kita aja tambahin komposisi aja ya. Komposisi bisa 100% susu kambing etawa. Biasanya apa? Nah, untuk informasi lebih untuk pembelian bisa langsung inbox atau chat di WA berikut ya Kak, itu nggak apa. Kasih option. Nah, gitu. Nah. WA. Nah, WA dokumen. Kalau 1. Nah, ini jelas contoh. Nah, ini
contoh sederhana aja ya teman-teman. Jadi aku lebih nyaran kayak gini. Jadi kalau kita buat deskripsi atau kalau kita mau buat deskripsi sendiri, mending kayak gini aja. Jadi kita berikan judulnya apa, susu etawaku, manfaatnya, komposisi, langsung call to action atau ajakan untuk membeli. Karena kita melihat dari psikologi buyer yang cenderung kadang tuh malas membaca. Mending kayak gitu aja, simple, padat, langsung jelas gitu. Nah, di level produk ini juga penting untuk diisi ya teman-teman. Jadi level produk itu menandakan bahwasanya postingan ini masuk ke dalam bagian apa. Nah, karena ini adalah produk herbal, teman-teman bisa nambahkan nih. Satu, ini adalah level produk herbal, itu nggak apa, tambahin aja. Terus contoh susu kambing. Nah, mungkin susu etawaku gitu. Produk herbal. Atau obat asma. Nah, label produk harus diisi ya teman-teman. Jadi ini buat penanda bahwasanya ini adalah postingan dari produk herbal. Nah, jadi kalau ada customer yang lagi ngetik nyari produk herbal atau produk susu, kadang bisa muncul di situ. Nah, ini tambah lagi produk susu gitu. Nah, itu untuk memperluas jangkauan dari postingan kita. Ya sudah, teman-teman gimana bisa mengatur lokasi di sini. Bisa milih sih. Nah, mau coba di mana ya? Banjarnegara coba. Banjarnegara. Nah, coba. Oke. Dan ini default aja nggak apa-apa. Selanjutnya, nah di sini kan di teman-teman nanti kan ada pilihan muncul nih di sebelah kiri, ada marketplace, ada grup. Nah, kita kan nggak tahu, kadang-kadang grupnya kan macam-macam nih, ada yang grup yang boleh kita menjual, ada yang enggak. Nah, saran aku sih pertama mending kita langsung posting default marketplace saja dulu sementara. Nah, kalau udah kan berarti udah semua nih, tinggal kita terbitkan aja. Oke. Ini produknya tadi. Nah, ini produk yang di atas yang tadi kesalahan. Kalau ada kesalahan nanti ada muncul di sini tulisannya perlu diperhatikan. Nah, salahnya apa nanti muncul di sini teman-teman. Oke, ini kayak gini contohnya, nggak apa-apa. Nah mungkin itu materi sedikit dari aku. Nanti lebih lanjut mungkin kita sambung ke materi-materi selanjutnya. Karena ini hanya untuk pengenalan awal sebenarnya. Jadi mungkin kalau ada yang belum paham tentang jualan di marketplace, ini menjadi gambaran. Nanti kalau mungkin masih bingung bisa tanya ke saya lagi. Ya, mungkin cukup itu ya Mbak Ambar dari saya untuk materinya. Mbak Ambar, masih ada? Siap Mas. Oke, sudah ya. Aku stop dulu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tadi materi dari Mas Ilham cukup padat untuk sebagai pemula, teman-teman yang memang ingin aktif berpromosi di Facebook selain dari posting-posting aja. Nah, itu nanti bisa nih dicoba setelah mengikuti ini. Nanti ke depannya kita akan ada pendalaman materi lah ya istilahnya. Semoga nanti segera terrealisasikan supaya nanti teman-teman juga lebih jago untuk promosi baik di offline maupun online kayak gitu. Nah, sementara ini karena sudah pukul 20.24 nih, kita kasih sesi waktu diskusi lah ya sekitar 10-20 menit untuk teman-teman yang berkenan bertanya terkait materi yang tadi disampaikan oleh Mas Ilham. Bisa konfirmasi melalui pesan suara atau melalui chat, nanti kita bantu untuk jawab satu persatu. Kalau memang waktunya cukup, silahkan teman-teman bisa tanya, lambaikan tangan atau langsung aja bertanya. Ada yang mau ditanyakan terkait materi yang tadi Mas? Ya silahkan Pak Medi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Mbak Ambar,
Saya ini apa? Bolehkah kami bikin ini ya apa desain sendiri pakai Canva biar tidak bosan ya, maksudnya biar ada pembaruan ya. Jadi biar menarik maksudnya gitu. Bila diizinkan saya mau bikin sendiri pakai Canva. Jadi biar menarik calon customer gitu Mbak. Itu aja dulu dari saya Mbak Ambar. Terima kasih. Oke, makasih Pak. Baik Pak, dari kami sebenarnya itu tidak membatasi. Kalau Bapak mau ngedit sendiri nggak apa-apa. Jadi di situ Bapak juga pertama bisa mulai belajar nih gimana cara ngedit foto untuk kesehatan. Yang harus ada dalam setiap foto itu yang pertama tentunya isu atau permasalahan yang ada. Nah, kalau diperhatikan kan sebenarnya di setiap postingan yang di-share ke teman-teman itu ada judulnya. Judul itu menjadi satu pokok yang utama sebenarnya. Nah, selanjutnya biasanya itu manfaat. Jadi untuk memperjelas dari produk itu ada manfaat. Dan yang paling terakhir itu adalah CTA atau call to action itu. Atau kalau ada diskon gitu. Itu aja sih. Jadi Bapak mau ngedit sendiri nggak apa-apa, boleh. Nanti biar di jembatani sama Mbak Ambar mungkin resource-nya seperti gambar foto yang kosongan, jadi nggak ada background-nya, nanti bisa dikasih sama Mbak Ambar. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih Mas Ilham. Siap, sama-sama Pak. Siap. Pengalaman saya dibagi-bagi Pak Arianto ilmunya. Itu menurut saya gitu. Betul Pak Bara ya. Gitu. Makasih. Yang penting rajin itu rajin posting aja sih, rajin posting sama mungkin kata-kata dari tim Erdiko kan bisa dimodifikasi sedikit, agak bosan atau gimana bisa modif sedikit agak menarik kayak gitu sih. Terus lebih kayak kalau misalkan ke konsumen itu ibarat kita kayak perawat itu nanyain pasien kayak gitu loh. Tanyain keluhannya apa kayak gitu. Nanti walaupun tekniknya itu agak panjang tapi biasanya 70-80% itu bisa closing sih. Lumayan ya gitu. Terus kalau misalkan mau butuh gambar yang kosong nanti bisa saya kasih, udah ada gambar PNG yang kosong sih. Pak Haryanto, teman-teman ini nih Pak Haryanto tuh sudah masuk grup affiliate yang diskusi resmi. Jadi untuk teman-teman yang masih di mentoring, semangat supaya ada transaksi nanti bisa masuk ke grup mentoring yang bareng sama teman-teman affiliate yang sudah senior kayak gitu. Facebook aja sih Kak, kadang memang kendalanya sering ditolak kayak gitu sih. Cuman setelah ditolak saya perbarui di kata-katanya terus di-approve lagi ya gitu. Misalkan ditolak diganti kata-katanya lagi, di-approve lagi gitu, sama diganti gambar gitu sih. Cuma kadang ya memang repotnya ya gitu. Iya benar. Ya, gitu. Memang di Facebook itu seperti itu kan, kita jualan produk kesehatan ya. Produk kesehatan itu salah satu produk yang emang ada kebijakan sendiri. Jadi restricted kalau salah produk yang terkena pembatasan. Soalnya kan kadang kita kan produk itu ada yang dibatasi kayak produk kesehatan, terus produk yang rekrut ya, itu kadang ada pembatasan sih. Jadi ada kebijakan sendiri dari Facebook. Makanya kita harus pinter untuk mengolah kata sebenarnya kalau di produk yang ada di Erdiko ini sebenarnya. Saya mau nanya ya Mbak. Oh Kak, Bapak Bara ya, silakan Kak. Ini saya juga kan bikin landing page lewat Canva dan saya promosikan juga ya. Terus ini berdasarkan pengalaman ini kakak-kakak semua ya sudah luar biasa penjualannya ya. Sebenarnya saya mau menanyakan intinya gini. Sebenarnya kemungkinan closingnya itu lebih besar yang kita share lewat landing page atau yang konten-konten biasa aja di WA gitu. Terima kasih. Oke, makasih Pak Bara. Mas Ilham silahkan. Pertanyaan dilempar ke Mas Ilham Pak. Siap. Oke Pak. Sebenarnya gini Pak, untuk menarik minat pelanggan kita menggunakan beberapa cara. Kalau di WA kan kita mengarah pada locality atau orang yang dekat dengan kita atau orang yang kenal dengan kita.
Sedangkan di landing page itu kejeroannya itu untuk orang luar yang belum kenal produk, nanti kita jelaskan lewat landing page sebenarnya. Jadi kan kalau di gambar kan cuma gambar terus caption. Untuk yang lain-lain belum detail nih, kayak testimoni, kayak apa itu dijelasin di landing page. Nah, fungsi dari landing page adalah mematangkan dari prospek atau orang yang ingin beli. Nah, itu sebenarnya. Nah, dua-duanya juga sangat berpengaruh, coba Pak. Jadi tergantung kita penerjemahannya itu siapa. Penerjemahan kalau di kami di iklan, landing page itu satu hal yang wajib. Karena kalau kita nggak pakai landing page, itu kecenderungannya orang yang datang kita itu cuma tanya-tanya aja Pak. Jadi nggak tahu, nanti masuk ke CS itu cuma ini manfaatnya apa, ini harganya berapa, ini komposisinya apa. Nah, sebenarnya itu udah ada di landing page. Nah, maka dari itu fungsi dari landing page itu untuk audien yang data itu udah paham dulu sebelum ke customer service kita atau ke bapak-bapak ibu-ibu yang sebagai yang jual kayak gitu. Nah, aku lupa satu lagi. Kalau bapak-bapak ibu-ibu jual di marketplace, jangan gunakan satu akun. Kalau punya 3 akun, 4 akun itu lebih baik. Istilahnya kita kalau jualan itu nggak cuma ngandalin satu pancing. Jadi kalau pancingnya lebih banyak, kemungkinan akan lebih banyak. Nah, maka dari itu teman-teman kalau punya akun-akun, baik itu akunnya anak atau akun istri, nggak apa-apa pakai aja. Jadi kita memaksimalkan penjualan lewat beberapa akun juga nggak apa-apa. Terima kasih banyak, sangat membantu. Monggo. Siap. Oke, ada mungkin pertanyaan lagi apa ya? Pengennya nih yang Mbak Amber mau nanya boleh? Silakan. Ini mau nanya Pak Mas Ilham, gimana caranya untuk bikin landing page sama fanpage itu gimana? Apa perbedaannya antara landing page sama fanpage? Itu yang saya masih membingungkan untuk saya. Gitu aja sih. Dan caranya bagaimana cara membuatnya ya? Kita kan masih bingung juga gitu. Terima kasih Mas Ilham. Siap. Oke. Fanpage dan landing page dua hal yang berbeda ya Pak. Kalau landing page itu cenderungnya kita menggunakan website Pak. Jadi di website nanti seperti penjelasan produk, tapi itu lebih detail Pak. Jadi dari judul, dari manfaat itu ada di situ. Kalau fanpage itu melalui Facebook. Jadi di Facebook itu ada namanya fitur halaman. Halaman itu sebenarnya Facebook itu Pak. Nah, di situ sebenarnya teman-teman juga bisa memanfaatkan lewat Facebook atau grup. Jadi istilahnya kita membangun kolam dulu. Nah, kalau teman-teman mungkin punya waktu luang, membangun kolam lewat Facebook atau grup yang di Facebook itu juga baik juga. Jadi ketika kita buat grup atau halaman atau fanpage istilahnya, itu audienya atau customer itu lebih tertarget sebenarnya gitu. Jadi kalau landing page itu lebih di web, jadi Bapak buat website bisa blog atau WordPress kalau di kami. Jadi harus install hosting, install banyak lah Pak kalau itu. Itu lebih detail lagi. Kalau di Facebook itu lebih mudah karena Bapak tinggal masuk ke menu halaman, nanti gampang buatnya, nanti tinggal melengkapi alamat, udah bisa. Kayak gitu. Nah, di Facebook juga nanti Bapak juga bisa posting nih jualannya yang tadi itu dimasukin Facebook nggak apa-apa. Nanti diseling-selingi, pertama halaman ada postingan jualan, ada postingan kayak manfaat produk, itu nggak apa-apa, boleh. Itu. Jadi kalau landing page itu di web, kalau Facebook itu di Facebook Pak, kayak gitu. Bedanya dua itu. Oke. Buat teman-teman yang mau belajar buat landing page bisa japri juga saya sih. Oke Pak, nanti biayanya berapa Pak? Nanti biar saya ini japri. Terima kasih. Siap. Nah, kalau di saya gratis Pak, nanti saya ajarin. Oke, siap. Terima kasih banyak. Jadi saya ingin banyak belajar. Kebetulan kan memang kalau jualan secara konvensional kan akan terlibat sama ini ya, penjualan secara digital. Mau tidak mau kita harus damai sama ini ya, penjualan secara digital ini. Makanya kalau mengandalkan ini penjualan konvensional, saya rasa kok secara omset kan tidak bisa naik meroket gitu ya. Menurut saya seperti itu sih. Nah, terima kasih.
Silakan Ibu-ibu bertanya, mumpung ada Mas Ilham yang profesional. Kalau tanya ke Ambar secara chat kan, ya Ambar menjawab semaksimal mungkin yang Ambar tahu ya. Nah, ini mumpung ada yang lebih tahu di bidangnya, silakan. Untuk Mas Ilham, Mas gini Mas, untuk landing page itu Oh, Pak idealnya, Sohi. oh iya, idealnya itu satu produk satu landing page atau bisa untuk macam-macam produk idealnya. Baik Pak. Oke, sepemahaman saya Pak, untuk landing page itu lebih baik untuk satu produk ya Pak, karena kita itu istilahnya memfokuskan satu produk itu agar yang baca nggak bingung Pak. Jadi contoh nih, kita udah paham nih tentang etawaku, pertama dari isunya apa, contoh nyeri sendi, udah tahu bahannya apa, terakhir tiba-tiba muncul vitamin buat cacingan kan, akhirnya gagal fokus. Nah makanya kalau di landing page itu lebih baik satu produk nanti yang dilengkapi dengan judul atau isu, ada manfaat, ada testimoni juga. Nah, nanti kan sering di advertisement itu testimoni, terus harga gitu. Nanti sama tombol atau istilahnya CTA. Jadi tombol yang mengarah kepada bapak sekalian atau ibu-ibu. Jadi ada tombol di situ. Jadi satu halaman itu, satu landing itu untuk satu produk. Jadi agak lebih matang. Kalau semisal kan ada yang untuk lampu kayak gitu Mas, itu kan ada beberapa produk. Kalau misalkan di satu itu gimana Mas? Istilahnya di cross selling ya. Iya. boleh nggak apa-apa Pak. Itu lebih baik. Cuma untuk landing page sendiri saya sarankan satu sih nggak apa-apa. Jadi satu itu tetap satu. Jadi tapi kalau Bapak bisa menjual atau istilahnya kalau udah ada yang masuk nih chat masuk ke WA, Bapak mau ini ya untuk lambung contoh Nutriflex, untuk sarapan Nutriflex, nanti untuk selanjutnya bisa pakai Vitasmax ya, diselang-selingi boleh nggak apa-apa. Jadi pas di chat masuk aja Pak cross sellingnya. Kalau di landing page tetap satu aja, saran sih. Oke, siap. Terima kasih Mas. Sama-sama Pak. Ya, teknik cross selling kayaknya kemarin juga udah ada diskusi ya di grup mentoring. Kalau di grup di grup diskusi, kalau di grup mentoring itu tentang bagaimana cara memulai kayak gitu. Pak Sohi itu udah masuk grup diskusi kayaknya ya Pak? Sudah Mbak, sudah. Ya, itu nanti mungkin bisa dipraktikkan dengan landing page 1, misal fokus ke Fresmah gitu ya Mas. Nah, nanti di chat personal bisa sekalian ditawarin sama etawaku untuk nyari, untuk sesak, kemudian untuk lain kayak gitu. Yang penting dicoba aja, karena kita kan masih proses lah ya, semua teknik kita coba, terus kita pilih atau kita fokus yang efisien itu yang mana. Gitu. Oke, Anita. Kebetulan saya kan memang baru bergabung ya, jadi saya juga belum paham ininya, jadi tadi saya nyimak gitu kan. Nah, saya mau tanya, sebelum ada Erdigo ini kan saya lihat susu kambing etawaku itu kan sudah beredar lama ya. Nah, apakah ketika sekarang sudah dipegang Erdigo, apakah ada yang lain juga yang memasarkan? Ya, mungkin Mas Ilham mau dijawab dulu, nanti saya melengkapi. Baik. Oke Bu, jadi untuk produk dari Edigma atau Edigo itu berjalan dua-dua Bu. Jadi ada yang by online, ada yang by offline. Nah, by online itu berjalan Bu. Jadi ada yang dari MP, dari marketplace, ada yang dari ads. Nah, cuma makanya kami kan menyarankan di awal untuk ada yang tanya kadang kalau saya jual di Shopee gimana, di Tokopedia gimana? Kami nggak menyarankan karena nanti akan tabrakan dengan dari tim kami soalnya mereka pakai budget iklan yang nantinya punya Bapak Ibu akan kalah. Makanya kami menyarankan lebih ke locality atau ke yang offline aja kayak gitu sih. Jadi produk itu jalan dua-dua Bu. Jadi ada yang by ads, ada yang by offline. Nah, karena kalau kita cuma di ads aja itu untuk target pasar itu masih banyak yang belum tersentuh Bu. Kayak di
lokal-lokal itu. Jadi tujuan kita itu untuk memperluas lagi. Jadi selain kita dapat manfaat, ibu yang masyarakat juga dapat manfaat. Jadi jalan dua-duanya itu. Enggak, maksud saya gini, apakah ada pihak lain selain Erdigo yang memasarkannya? Nah, kan produk-produk yang ada di Erdigo itu saya lihat kan sebelumnya kan udah lama ada di pasaran. Nah, maksud saya sekarang ini apakah yang megang itu semua Erdigo ataukah ada pihak lain yang memasarkan gitu? Kenapa kita memilih produk yang udah lama? Pertama, itu untuk membangun trust dari customer Bapak Ibu sekalian. Karena kan kalau kita memberikan produk yang baru, untuk brandnya belum kebentuk, untuk tingkat testimoni juga belum kebentuk. Nah, maka dari itu kita memberikan produk yang emang benar-benar laris, yang mudah dijual, dan juga dibutuhkan banyak orang seperti itu, Bu. Jadi kita itu pengennya ibu-ibu sekalian mudah dalam menjualnya juga. Jadi nggak kesulitan dalam saat melakukan pemasaran seperti itu. Iya. Ya betul. Amber mau nambahin sedikit mungkin ya, Bu. Untuk produk-produk kita sebetulnya kan untuk Erdigo ini itu satu naungan dengan Erdigma. Erdigma sendiri ini perusahaan digital marketing ya, Bu. Jadi untuk Erdigma ini itu menjual produk-produk herbal dan produk-produk lain itu dari perusahaan langsung. Nah, dari Erdigma sendiri itu membentuk namanya apa ya? Program lah ya, program Erdigo, di mana Erdigma sendiri tuh nggak mau untung sendiri gitu. Jadi kalau untuk iklan dan lain-lain kan nanti kita berbayar ke Facebook dan lain-lain. Nah, kita tuh ingin memberdayakan ibu bapak semua untuk ikut juga merasakan manfaat dari menjual produk-produk herbal yang ada di Erdigma. Nah, kan nanti sistemnya komisi dan lain-lain begitu. Insya Allah untuk produk-produk kita sebelum masuk ke Erdigo nih, Bu, produk-produk Erdigo itu kita masuk ke tim riset dulu. Jadi sebelum masuk ke Erdigo, kita sudah menjamin untuk produk itu udah winning di pasaran. Jadi udah benar-benar lulus dari tim riset. Kalau misal produk-produk yang belum lulus tim riset itu kan, jadi nanti untuk teman-teman affiliate yang berjualan juga kan akan kesusahan ya untuk menjual produk yang belum lulus dari riset, karena untuk testimoni, untuk trust customer juga kan masih kurang. Insya Allah nanti untuk produk-produk Erdigo itu kita sudah filter juga kayak gitu. Nah, untuk yang lainnya itu pasti ada, karena untuk digital marketing kan dari perusahaan mereka pasti banyak mitra-mitra. Nah, sementara ini Ibu alhamdulillahnya ini ketemu mitra yang punya program bagus kayak gitu. Kalau Erdigma kan dari digital marketing punya program langsung ke teman-teman affiliate untuk berjualan. Jadi affiliate itu punya andil untuk ikut merasakan benefit dari penjualan produk herbal itu kayak gitu. Mana Bu Anita, ada lagi pertanyaan lanjutan? Iya, karena kan saya lihat di marketplace itu harganya banyak yang jauh lebih murah dari harga yang dirilis Erdigo. Oh ya, untuk harga yang dirilis itu sebetulnya sudah harga pasar dari perusahaannya langsung. Jadi untuk teman-teman affiliate juga perlu hati-hati ya untuk memilih produk-produk, apalagi ini kan produk herbal, itu banyak banget yang sudah dipalsukan atau dalam bentuk kemasan lain. Contohnya aja tuh kemarin itu ada Wek Herba. Wek Herba itu bentuknya kotak box kayak gitu, tapi ada yang melakukan penjualan dalam bentuk kapsul. Nah, itu bukan rilis resmi dari perusahaan kita atau dari perusahaan pusat. Kemudian juga ada Fresmah, Bu. Untuk Fresmah itu kan sudah winning banget nih. Banyak banget sudah. Nah, untuk Fresmah ini itu kita sering mengalami komplain dari customer kita yang ada di Erdigma, itu untuk rasa, terus untuk manfaatnya itu sangat berbeda dari sebelum mereka melakukan pembelian. Ternyata setelah ditelusuri, mereka itu melakukan pembelian nggak langsung ke mitra Erdigma kayak gitu. Misal contohnya untuk pembelian pertama kita ke mitra Erdigma, ke Erdigma, terus pembelian kedua coba yang lebih murah, ternyata untuk rasanya itu kayak oli gitu. Jadi banyak juga yang mengalami kayak gitu. Nanti Ibu bisa melakukan branding dengan kasih informasi ke calon customer kalau Ibu itu merupakan salah satu mitra resmi dari perusahaan langsung yang
menjual produk-produk herbal. Dan jaminannya juga kan, kelebihan kita kan juga kita bisa sistem COD ya Bu. Jadi langsung nih ke alamat customer tanpa Bu Anita lakukan pembelian dulu ke kita kayak gitu. Jadi nggak ada sistem dropship atau reseller. Jadi memang benar-benar tanpa modal, langsung ke alamat customer yang bayar. Customer yang bayar, tanggung dengan promo yang sudah ada. Lalu setelah customer transaksi berhasil, kita akan sharekan komisi setiap 1 bulan sekali sejumlah transaksi yang sudah Bu Anita punya kayak gitu. Dan garansinya itu kita 100% garansi uang kembali apabila barang rusak, misalnya rusak banget nih, terus atau barang nggak sesuai pesanan, misal ternyata mintanya freshman, ternyata yang dikirim apa. Nah, itu kita bisa dikirim ulang 100% tanpa biaya tambahan. Terpenting ada video unboxing. Kita udah melayani sampai ribuan, bahkan ratusan ribu setiap hari sih Bu. Jadi untuk gudang kita juga sudah besar di Surabaya, Cilacap, dan juga di Penjaringan. Atau ada juga satu di Kelapa Gading ya Mas. Ya kayak gitu. Makasih Mbak Ambar. Siap Bu. Nah selanjutnya nih ada sedikit lah sepatah dua patah motivasi dari tim kita. Ada Mas Aziz. Nah Mas Aziz di sini luar biasa banget Mas Aziz di sini. Mas Aziz cek. Ada yang ya. Nah Mas Aziz di sini sebagai brand manager kita lah ya di Erdigo. Tuh, silakan Mas Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi thahirin wa ashabil mujahidin. Ma ba'du. Alhamdulillah malam Ahad ini yang cerah, alhamdulillah di Purbalingga ini. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian sudah dijelaskan secara gamblang tadi oleh Mbak Ambar, oleh Mas Ilham, bahwa Erdigo ini adalah satu jenis itu baru ya Ibu Bapak, satu terobosan baru dari Erdigma, namanya Erhanisia Digiba Mukitama. Bisa dicek di Instagramnya erdigma.id, kemudian bisa di follow juga Instagramnya Erdigo dan juga Erdigma, TikToknya juga, YouTube-nya juga silahkan di follow, di subscribe. Seperti itu. Dan satu terobosan baru Ibu Bapak sekalian, ini karena yang hadir ini adalah yang biasa ikut Zoom meeting nih, saya hafal banget sama Pak Abdurrahim, sama Pak Medi, sama Mas Sohib, alhamdulillah, sama ibu-ibunya ini Bu Kurniati, Sugeng Rawuh Ibu, dan tidak bisa saya sebutkan satu-satu nggih, ngapunten nggih karena ini sudah cukup malam. Sedikit yang akan saya bagi bahwa sekalian, bahwa kesuksesan itu, kata mentor saya Bu Bapak, kesuksesan itu adalah perkalian daripada attitude, penjumlahan dari skill dan pengetahuan dikalikan dengan attitude-nya Bu Bapak sekalian. Attitude-nya apa? Itu paling besar, persentase paling besar dalam sebuah kesuksesan itu adalah attitude-nya. Attitude itu salah satunya adalah semangat juang. Wah, semangat juang. Terus skill-nya apa? Skill jualan yang biasa diajarin sama Mbak Ambar, kemudian Mas Ilham, seperti itu termasuknya skill, dan juga knowledge, pengetahuan tentang produknya, kemudian skill cara berjualan yang sudah dijelaskan seperti itu. Dan itu tidak ada artinya dengan Erdigo Affiliates kemudian memutuskan untuk saya undur diri dulu, saya mau keluar grup, saya mau ini jualannya kayaknya bakalan susah gitu. Itu mental block Ibu Bapak sekalian. Itu disebutnya mental block kalau dalam perbisnisan itu namanya mental block. Sudah menyerah dengan keadaan terlebih dahulu, tidak mengatakan oke, saya akan coba. Oke, saya pasti bisa. Itu bakalan apa yang kita pikirkan, yang kita pikirkan itu sebenarnya yang bakalan terjadi seperti itu. Jadi hati-hati dengan pikirannya, hati-hati dengan perasaannya. Kalau pikirannya sudah ngomong, wah ini sih kayaknya susah dijual, susah beneran Pak. Ini ada Mas Haryanto yang hadir, sering sekali repeat order, kemudian ada
Ada ini yang baru rising star-nya, ada istrinya Mas Wahid. Saya lihat tadi ada Mbak Fatimah Zahra. Itu sekali transaksi bisa sampai 2 kali transaksi. Seperti itu karena apa? Mau mencoba dulu. Mau mencoba kemudian tidak apa namanya, tidak yang ini kayaknya susah nih RD buat bisnisan susah. Waduh, itu susah beneran itu. Susah beneran. Tapi kalau misalnya Erdigo ini kayaknya menarik buat ditelateni seperti itu ya, ditelateni kayaknya bakalan jadi untung yang sangat besar. Itu karena untung besar juga. Kenapa Erdigo hadir bahwa sekalian sebenarnya ini adalah salah satu terobosan dari kami untuk lebih memberdayakan seperti itu, memberdayakan ibu bapak sekalian yang apa namanya, yang sudah di Erdigo adalah ekonomi yang sudah mampu sebenarnya, cuman lagi ngisi waktu luang. Enggak juga. Jadi saya doakan yang hadir di malam hari ini adalah orang yang benar-benar sukses seperti itu. Amin. Sudah sukses Amin. Yang sudah sukses seperti itu. Amin. Dan juga ibu bapak sekalian bahwa ini adalah, kalaupun ibu bapak sekalian sekarang ini sudah mencapai kesuksesan yang sudah diimpikan dari 5-10 tahun yang lalu, tetapi Erdigo ini hadir ibu bapak sekalian bahwa semakin banyak orang yang sukses, semakin orang sukses itu adalah orang yang baik seperti ibu bapak sekalian, maka kebaikan juga akan tersebar di lingkungan ibu bapak sekalian. Jadi saya mau sedikit sharing ibu bapak sekalian yang belum pernah closing sama sekali, bahwa ada satu ungkapan, the best sales is the best users, the best user is the best sales, seperti itu. Penjual terbaik adalah pemakai terbaik ibu bapak sekalian. Jadi saya punya analogi, saya punya contoh seperti ini. Ada sales namanya si A misalnya, menawarkan satu mesin cuci. Kalau sales itu biasanya mengetahui apa namanya, seluk-beluk mesin cucinya, diceritakan dari A sampai Z, menawarkan kepada Bu Aminah misalnya, kepada Bu Aminah yang lagi butuh mesin cuci seperti itu. Menawarkannya diterangin mesin cucinya, oh ini mereknya ini Pak, keunggulannya seperti ini, kemudian diterangkan juga apa namanya, service upsell seperti itu, servisnya setelah penjualan akan seperti apa, akan seperti ini seperti itu oleh sales pertama. Kemudian Pak Aminah juga sebelum memutuskan untuk membeli, ada tetangganya namanya Bu Zahra misalnya. Bu Zahra membeli mesin cuci namanya mesin cuci B. Kemudian Bu Zahra itu karena tidak tahu, karena asal suka saja, kemudian menceritakan kepada Bu Aminah. Bu Aminah, saya baru saja membeli mesin cuci, bagus banget, muternya kenceng, terus pengennya cepet banget. Wah, itu kayak gitu, dengan mata yang berbinar, meyakinkan sambil senyum dan kayak gitu. Kira-kira Bu Aminah bakalan milih si sales mesin cuci A si sales itu, atau memilih mesin cuci B dari penawarannya Bu Zahra? Kira-kira yang mana ibu bapak sekalian? Tentu saja kalau misalnya saya sebagai Bu Aminah Azizah, sebagai Ibu Azizah, saya akan memilih yang B, memilih orang yang sudah sudah memakainya secara langsung mesin cuci B, kemudian menceritakannya, oh ini kayak gini ya. Dan ternyata setelah ditelusuri mesin cuci A dan mesin cuci B tidak jauh berbeda kualitasnya dan harganya mungkin tidak jauh juga. Pasti Bu Aminah bakalan milih yang apa namanya, rekomendasi dari Bu Zahra. Intinya apa ibu bapak sekalian, the best sales is the best users. Jika panjenengan semuanya yang hadir di tempat ini adalah pengen menjadi the best sales, pengen menjadi yang jualannya keren kayak Pak Haryanto, itu kuncinya satu ibu bapak sekalian, jadi the best user dulu. Jadi the best user, jadi sebaik-baiknya pengguna. Karena apa ibu bapak sekalian, setidaknya ada 5 alasan kenapa the best user akan menjadi the best sales. Kenapa seorang pemakai yang baik itu bakal menjadi meledak-ledak seperti itu ketika dia memutuskan untuk menjual. Alasan pertama adalah the best user menceritakan berdasarkan pengalaman pribadi. Seperti kita ketahui bahwa Pak Haryanto ini punya apa namanya,
keluhan seperti itu, saraf kejepit. Kemudian beliau memutuskan untuk sebelum memasarkan Etawalin yang sekarang beliau sedang dipasarkan, beliau nyobain dulu. Pak Haryanto nyobain dulu. Kalau nggak percaya silahkan Japri Pak Haryanto. Kalau nggak percaya silahkan. Itu di grup diskusi itu sudah sering kayak gitu. Saya punya saraf kejepit, kemudian saya konsumsi Etawalin, alhamdulillah saya sudah mendingan dan insya Allah bakalan segera sembuh. Itu dari kayak gitu Ibu-Bapak sekalian, karena Pak Haryanto ini adalah the best user, Ibu-Bapak sekalian bisa bisa mengikuti sekarang, bisa melihat sekarang salesnya bagaimana. Itu seperti itu. Karena apa? Kekuatan cerita karena Pak Haryantonya itu menjadi the best user. Seperti itu. Terus alasan yang kedua adalah the best user tidak hanya memiliki produknya memakai, tetapi juga membeli. Pak Haryanto membeli produknya, selain memakai membeli juga. Jadi ceritanya itu berdasarkan pengalaman pribadi dan itu bakalan yang diterima pesan yang nantinya model ceritanya seperti apa, itu bakalan lebih nyampe ke customer, sekalipun itu nanti pemasarannya lewat digital seperti itu. Ibu-bapak sekalian bisa merasakan, ibu-bapak sekalian kalau misalnya sudah sering posting seperti itu, bakalan merasakan perbedaan tanggapan orang-orang yang membaca, melihat postingan ibu-bapak sekalian. Bisa dibedakan kalau misalnya ngetiknya sedang dalam keadaan senang, terus moodnya baik seperti itu, bakalan berbeda dengan mengetik atau memposting sesuatu dalam keadaan ibu-bapak sekalian moodnya lagi kacau, misalnya lagi diomelin istri misalnya, terus lagi diomelin istri kemudian posting itu udah kacau itu Pak, itu kacau. Dan ini pengalaman seperti itu ya, jadi tahu sendiri kalau saya lagi emosi seperti itu kemudian ngetik dan ngetiknya ini adalah ngetik untuk promosi, itu gak bakal jadi, itu pasti closing susah banget. Jadi maka the best user selain menggunakannya, mereka juga selain menggunakan secara pribadi juga membelinya. Nah, ini kenapa orang yang hadir di tempat ini ada yang belum pernah closing, mungkin karena belum pernah mencoba gitu. Kalau misalnya ibu-bapak sekalian mencoba barang apa yang paling relevan buat ibu-bapak sekalian, misalnya wah saya sudah kesepuan umur 40 tahun ini kayaknya cocok nih Etawalin atau Etawatu, nyobain itu. Dari coba itu nanti muncul testimoninya buat diceritakan. Jadi Bapak sekalian tidak perlu langsung kopas apa yang disampaikan oleh Mbak Ambar, di-share Mbak Ambar kemudian langsung serta-merta dikirimkan langsung seperti itu. Bapak sekalian bisa memodifikasi seperti itu, memodifikasi captionnya dengan pengalaman Ibu Bapak sekalian, dengan pengalaman pribadi, itu bakalan lebih diterima Ibu Bapak. Kemudian yang ketiga, the best user menggunakan kekuatan cerita testimoni sendiri. The best user itu biasanya seperti apa yang saya sampaikan di poin 1 dan kedua tadi, testimoni pribadi. Sedangkan the best sales itu biasanya testimoninya berdasarkan testimoni orang lain. Seperti kayak gini contohnya testimoni orang lain. Kalau saya lagi mau masarin Etawalin seperti ini Pak, contohnya ya. Pak, Bu, ini Etawalin produknya bagus. Saya punya teman namanya Pak Haryanto dari Kecamatan Karanganyar. Itu beliau punya sakit saraf terjepit, Pak. Setelah konsumsi Etawalin 1-2 hari, alhamdulillah Pak udah mendingan Pak. Ini kayaknya cocok banget buat Bapak nih, kayak yang punya sendi-sendi. Itu kayak gitu. Itu kalau the best sales, ini contohnya the best sales. Tapi kalau the best users yang mau jadi sales, Pak Haryanto nyontohnya kayak gini. Saya kemarin sendi sakit, minum Etawalin 2 gelas sehari, alhamdulillah sembuh Pak. Nah, itu kayak gitu. Itu the best user is the best sales itu Bapak sekalian. Kemudian yang keempat adalah the best users bercerita itu lillahi ta'ala seperti itu ya, tidak mengharapkan mengharapkan imbalan dari produk yang dijual seperti itu. Biasanya the best users itu lillahi ta'alanya seperti ini. Saya tidak mengharapkan apapun, lillahi ta'ala, sesuai niat awal saya bergabung di Erdigo ini, sesuai niat saya bergabung menjadi affiliates ini karena saya ingin mengikuti jejaknya Nabi Muhammad SAW, ingin membantu keluarga dan sebagainya. Dan kayak gitu sudah lillahi ta'ala, didasarkan itu, dasari lillahi ta'ala, kemudian pengalaman pribadi, itu bakalan gampang banget jualannya. Insya Allah. Jadi
pertama adalah mencoba memakainya, kemudian mencoba menceritakannya, dan lillahi ta'ala seperti itu. Dan yang poin kelima, the best use umumnya adalah orang yang dikenali. Nah, ini Bapak sekalian menariknya di sini. Jadi Erdigo Affiliates ini adalah untuk khusus orang-orang yang mungkin ibu sekalian tidak bisa jualan mengikuti kayak polanya Mas Ilham seperti tadi di marketplace, atau mungkin menggunakan Facebook Ads dan sebagainya. The best users, ibu bapak sekalian, yang nantinya akan menjadi the best sales, sebaik-baiknya pengguna yang akan menjadi sebaik-baiknya penjual adalah biasanya orang ininya di circle terdekatnya ibu bapak sekalian, di orang-orang yang berada di ibu bapak sekalian. Jadi cerita lebih gampang seperti itu, lebih mudah diterima dan lebih didengar pendapatnya seperti itu. Ayah saya, kalau misalnya saya sudah kenal baik sama Pak Haryanto, kalau misalnya saya beliau memutuskan untuk dengan afiliasi, mungkin karena sudah kedekatan dengan saya, sudah kenal sebelumnya dengan saya. Oh, Mas Aziz kerjanya di sini. Oh ya udah, saya percaya, saya mau bergabung. Dan begitu juga dengan penjualan ibu bapak sekalian. Kalau misalnya ibu bapak sekalian bisa yakin dengan dengan produk yang ibu bapak sekalian mau pasarkan, kemudian ibu bapak sekalian menggunakan, memakai, kemudian menceritakannya, tidak insya Allah lagi itu sudah insya Allah, tapi insya Allah mantep banget, insya Allah bakalan closing ibu bapak sekalian. Itu seperti itu. Ini dikasih waktu 10 menit malah jadi 20 menit ya, ini mohon maaf nih mengganggu. Atau kalau misalnya saya ngomong tentang ini Erdigo, kayak ini cita-cita saya banget ini buat saya pengen banget Pak Bararapi, Pak Medi, Pak Mas Haryanto, semuanya yang hadir di Zoom kali ini bisa sukses seperti itu, sukses di Erdigo. Nuwun semuanya yang sudah hadir di Zoom kali ini. Matur nuwun, pindah malih, mohon maaf ini kalau saya ngomong Erdigo itu semangat banget, pengen lihat bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir di sini pada sukses semuanya. Amin. Matur nuwun, saya cukupkan. Alhamdulillah rabbil alamin. Niki saya undur diri, saya serahkan untuk waktunya kepada Mbak Ambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Aziz. Karena berhubung sudah malam ya, mungkin teman-teman juga ingin beristirahat, ingin family time karena malam minggu dan weekend. Sekiranya cukup sampai di sini saja. Alhamdulillah webinar pertama kita berjalan dengan lancar dan banyak yang ikut dan antusias. Oke, terima kasih untuk teman-teman sekitar 35 yang sudah hadir dan ada yang sudah out mungkin karena sudah terlalu malam. Sekiranya kayaknya nggak bijak kalau terlalu berlama-lama ya. Kita tutup aja webinar kali ini dengan kafaratul majelis bersama-sama. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari tim Erdigo. Kami undur diri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.